Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok kayu yang di dalam hutan itu ditebang, lalu kemudian di blender. Ada mesin blendernya, macam memblender cabai. Ustadz nonton atau dengar cerita? Saya nengok sendiri, masuk ke pabrik. Kayu besar-besar itu dihancurkan jadi PULP, pulp. Bahasa Inggrisnya pulp. Pulp, kalau kita tengok di kamus, bubur kertas. Makanya nama pabriknya Pulp and Paper. Pulp bubur, paper kertas. Setelah dia jadi bubur, warnanya hitam macam dodol. Dimasukkan batu kapur. Akhirnya bubur hitam tadi berubah menjadi putih. Itulah bubur kertas, bahan asal kertas. Lalu kemudian melalui proses jadilah dia paper, kertas. Kertas tadi nasibnya macam-macam. Ada kertasnya masuk ke kelas. Nah, itulah dia yang dipangku sama Ananda. Siapa namanya? Giu. Nah, itulah dia jadi buku si Giu. Ada satu kertas tadi dibeli oleh pegawai Pemkab Musirawas, masuk ke kantor Bu Bupati, naik ke atas meja. Sama-sama dari hutan, sama-sama bubur kayu, sama-sama dari pabrik kertas, nasib macam-macam. Yang satu di pangkuan Giu, yang satu di meja bupati. Salah satu kertas tadi, mohon maaf, masuk ke toilet, jadi tisu cebok, tempat najis. Kita pun mau masuk ke dalam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang paling rendah derajatnya nilai kertas masuk ke cebok. Yang satu lagi bergulung-gulung di atas meja pinggir jalan, ayam penyet, melap mulut habis makan sambal terasi. Udah 4 kelas sudah. Satu di pangkuan santri, satu di kantor bupati, satu di toilet, satu di meja rumah makan. Tapi ada satu kertas, tidak ada yang berani menyentuhnya, karena la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh disentuh kecuali berwuduk dulu. Dan dia pula diletakkan, tak boleh di lantai, letaknya di atas. Semua yang memegangnya tidak ditenteng macam megang buku, tapi dipeluk di dada. Sahabat Nabi setelah membacanya mereka cium, dikasih minyak wangi. Padahal asalnya sama-sama dari hutan juga. Tapi kertas ini beda. Pertanyaannya, kenapa kertas yang satu ini beda? Karena ada tulisan ayat Al-Quran. Itulah dia kertas Al-Quran. Kalau kertas saja bisa jadi sangat mulia karena Al-Quran, apalagi kepala manusia. Kepala kita ini sama semua. Sama semua kepala. Kenapa beda pembungkusnya? Dari bungkusnya itu beda isinya. Kalau begini bungkusnya ini 30 juz. Tapi kalau begini bungkusnya juz 30. Jadi
Kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Sekarang Ustadz mau tanya, di antara 5 kertas tadi, ini anak-anak, adik-adik Ustadz nih mau pilih kertas yang mana? Yang di bupati atau yang di toilet? Kertas yang di kantor Bupati Musirawas, atau yang di meja santri, atau yang di meja pecel lele, atau yang di toilet kamar mandi pecel lele, atau yang dipeluk, cium, dimuliakan, dihormati tadi. Jadi kalau begitu, kertasnya sama, asalnya sama, pabriknya sama, kayunya sama, hutannya sama. Yang berbeda adalah isinya. Maka isilah kertas itu dengan Al-Qur'an. Itu saja. Asal kertas itu isinya Al-Quran, dimuliakan orang. Kalau ada orang di Indonesia mengambil kertas itu yang Quran tadi, disobeknya, dilapkannya ke mulutnya habis makan bakso, apa yang terjadi? Masuk penjara, penistaan agama. Cobalah kalau ada berani. Live kan di TikTok. Hai guys, ini sedang makan bakso, ini tisunya. Masuk langsung ke dalam penjara. Penistaan agama. Hanya karena kertas. Kalau ada pas di pengadilan ditanya, kenapa kau buat itu melap mulutmu? Dijawabnya, ini kertas. Iya, tapi kertas ini beda. Kenapa? Ada Al-Quran. Saya sudah banyak jumpa orang, jumpa ulama berbagai macam negeri. Kalau ketemu kita, pertanyaan ulama itu adalah, dia tak tanya kau S1, S2, S3, tak tanya. Yang pertanyaannya, kam hafizta minal Qur'an? Itu bertanya. Berapa juz hafal Al-Quran? Kenapa? Karena standar kemuliaan kertas dengan Al-Quran. Standar kemuliaan manusia pun dengan Al-Quran. Bukan Ustaz Somad yang ngomong itu. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Tak ada disebut khairukum profesor doktor, tak ada. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itulah dia penghafal Quran. Belajar, membaca, menghafal, paham, memperjuangkan dan mengajarkan. Itulah kata Nabi, khairukum. Ada orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Meninggal tahun 1960 tak salah. 1916. Lalu kemudian majelis yang paling ramai di Masjidil Haram itu diantaranya majelis beliau. Ramai orang. Satu malam mimpi dia berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanyanya ke Nabi, ya Rasulullah, di Masjidil Haram ini majelis siapa lah yang paling mulia? Karena majelis yang paling ramai majelis dia. Kata Nabi menjawab, majelis yang paling mulia majelis ada di tiang sana. Di Haram itu banyak tiang-tiangnya. Biasanya satu tiang ada syekh duduk. Kata Nabi, majelis yang paling ramai yang di tiang itu. Penasaran syekh didatanginya tiang itu, ditengoknya. Seorang syekh duduk ngajar, muridnya cuma satu. Kenapa kata Nabi ini yang paling mulia? Penasaran dia. Bukan yang ramai itu kata Nabi mulia. Ini yang satu. Ditanya, kamu syekh? Iya. Ngajar di tiang ini? Iya. Muridnya satu. Apa yang kamu ajarkan? Aku mengajar tahfiz Quran. Dan aku tidak mengganti murid sebelum dia khatam. Khatam dia baru ganti murid.
Ternyata majelis yang paling ramai belum tentu paling mulia. Paling viral bisa, tapi paling mulia belum tentu. Yang satu orang itulah yang paling mulia. Kenapa itu yang paling mulia? Tafsir, hadis, fikih, usul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, arud qawafi, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bantik, bayan. Induk dari semuanya adalah Al-Qur'an. Makanya kalau sudah itu dipegang Al-Quran, tak ada lain. Tapi orang tidak pernah mau tahu prosesnya. Proses adik-adik saya, anak-anak sekalian ngapal Quran ini orang tak mau tahu. Saya sebelum ke Mesir ada pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Pelatihan di Jakarta, jalan-jalanlah kami. Anak-anak yang datang dari daerah yang tak pernah ke Jakarta ini jalan keliling. Kemana kita? Ayo kita jalan. Pokoknya mana gedung tinggi berhenti kita. Nampak gedung tinggi, naik metro mini kami, berhenti. Naik ke atas. Kami sangka mall, rupanya mall. Bundaran HI, naik ke atas. Sampai ke atas. Tiba-tiba kawan saya ini hilang. Mana dia? Ayo mundur lagi kita cari dia. Mundur, dia sedang duduk di atas kursi. Duduk dia sendiri. Saya tanya, kenapa kau duduk di sini? Kata dia, ditunjuk, tengok. Apa? Saya tengok. Tertulis di kursi itu 15 juta. Kursi itu 15 juta. Jadi, kenapa kau duduk sini? Ya paling tidak seumur hidup kita pernah duduk di kursi 15 juta. Tahun 1998. Waktu itu harga kursi 19 juta mahal sekali. Kursi jati. Semua orang mau duduk di atas kursi jati. Harga 15 juta itu. Letaknya di gedung tinggi samping Bundaran HI, ibu kota Republik Indonesia. Orang tidak pernah mau tahu dari mana datang. Padahal ini datang dari hutan Jepara. Tinggalnya di tengah hutan, di tengah nyamuk, lintah, pacat, dipotong, ditebang, disinso, digergaji, diukir, dipahat, dipaku, dibawa naik ke atas kontainer sampai ke Jakarta, didempul, dipasang, naik ke atas. Semua orang mau naik dan semua mau membeli. Sampai di Jakarta diletakkan di mall tertinggi, termahal, terbagus, dan semua orang mau memiliki. Pejabat-pejabat mau beli, orang kaya. Orang tidak mau tahu dia datang dari mana. Nanti setelah adik-adik menjadi orang hebat penghafal Quran, semua orang akan mengatakan, itu keluarga saya, itu keponakan saya, itu saudara saya. Kenal Ustadz Abdul Somad, alumni Mazra'illah Ar-Risalah, yang hafal Quran, yang hebat bahasa Arab, yang baca kitab tafsir, qiraat Hafs an Asim, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir. Oh, itu dulu saya pernah itu ngajar, kata saya. Masa Ustadz pernah ngajar? Kultum. Kenapa? Orang tidak pernah mau tahu prosesnya. Orang cuma mau tahu hasilnya. Seorang perempuan dengan laki-laki pergi ke mall, melihat di etalase kaca, lemari kaca, cincin yang sangat mahal. Kata laki-laki itu, "Dek, nanti kalau kita nikah, ini maharnya kamu mau?" Kata perempuan itu, "Mau." Coba kita tanya penjual, "Koh, ini cincin sama batunya ini berapa harganya?" Kita tengok karatnya dulu ya. "Oh, kalau yang ini 300 juta." Kata. Begitu tukang jual itu bilang 300, langsung kumat darah tinggi pembeli. Orang tak pernah mau tahu bahwa intannya itu dari pedalaman Kalimantan.
Digali tanah, ketemu batu, gali lagi, ketemu lagi. Makin dalam, makin keras, barulah ketemu intan. Digosok intan itu pakai bor, dilihat pakai mikroskop, barulah jadi intan. Setelah itu diikat dengan emas berkualitas tinggi. Emas itu bukan langsung bongkahan emas, butiran emas yang bercampur dengan pasir-pasir tanah liat di sungai, diletakkan dalam kuali. Coba tengok proses mengambil emas, diayak, disaring, diayak, dapat butiran kecil, barulah dibakar pakai merkuri segala macam, barulah jadi cincin. Orang tidak pernah mau tahu proses. Setelah jadi, semua ingin. Kalau mau jadi cincin saja prosesnya panjang. Kalau mau jadi kursi hanya sekedar tempat duduk pejabat orang kaya aja prosesnya panjang. Apalagi mau menjadi penghafal Quran. Ada prosesnya. Banyak orang tak mau tahu proses. Saya tidak menceramahi adik-adik. Saya bilang kalian harus begini, enggak. Saya hanya sekedar cerita. Bertukar pikiran. Mau jadi apa ke depan, itu tergantung hari. Kalau cerita beruntung, beruntung adik-adik dari saya. Karena saya sekolah mencari sendiri. Adik-adik sudah berada di pengawasan kiai, berada di pondok, sudah ngapal Quran. Setelah hafal Quran nanti terserah mau kemana. Mau belajar ke Yaman, mau belajar ke UIA, University Islam Antarbangsa, IIU, International Islamic University. Semua ulama-ulama dunia ini mengajar di situ. Ada jalurnya. Mau belajar di Ahqaf, ada jalurnya. Ustadz Somad banyak umur hilang karena mencari sendiri. Dari pondok mau ke Mesir nyari info, belum ada lagi www.google.com. Nyarinya waktu itu informasinya susah minta ampun. Tulis pakai surat, baru dapat. Kirim seminggu kawan baru balas. Mat, ada tes di Medan. Tengok tanggal, besok pendaftaran terakhir. Surat dia sampai di Pekanbaru jam 1 siang. Naik bis ke Medan 12 jam. Belum bilang sama orang tua. Berangkat sore jam 5 subuh besok sampai Medan. Pendaftaran hari terakhir. Hilang waktu. Hanya gara-gara informasi susah. Adik-adik, umur. Maka tadi waktu disebut SMP sudah hafal Quran, SMA kelas 1 sudah hafal Quran. Dalam hati saya, oh, aku dulu tak semudah ini informasi. Sekarang beasiswa begitu mudahnya berprestasi. Sekarang tinggal persaingan otak. Informasi sangat mudah, akses sangat mudah. Dan yang paling dicari orang sekarang penghafal Quran. Penghafal Quran dicari orang sekarang. Saya tausiah tabligh akbar di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Apa kata Pak Rektor Ustadz Abdul Somad? Di Fakultas Kedokteran kita yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Quran. Karena beasiswa full untuk yang hafal Quran. Saya punya kawan tentara di Jakarta. Tolong postingkan ini di IG Ustadz Somad. Apa ini? Penerimaan tentara jalur penghafal Quran. Saya ketemu dengan polisi. Ustadz Somad, saya ini polisi santri. Apa itu maksudnya Pak Polisi? Saya lulus masuk polisi dari jalur santri. Jadi peluang sekarang polisi, tentara, dokter, penghafal Quran. Jadi kalau ada orang masih lagi berpikir, mau jadi apa aku nanti kalau hafal Quran? Makan apa nanti aku kalau hafal Quran?
Kalau ada orang begini nanti, mana tahu adik-adik keluar terus ditanya orang, kau ngapal Quran? Ya. Nanti kau makan apa? Bawa dia ke rumah sakit, periksakan, mungkin lambungnya di otak. Sehingga yang dipikirkannya makan. Orang sudah berpikir tentang kedokteran, tentang tentara, tentang polisi, tentang beasiswa. Dia masih lagi berpikir tentang makan. Ternyata dia tidak update ilmu pengetahuan, kemajuan luar biasa. Menghafal Quran sekarang sedang dicari-cari orang. Orang kalau sudah punya anak hafal Quran, doakan supaya anak Ustadz Abdul Somad bisa hafal Quran. Yang pertama namanya Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua namanya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Saya mau anak saya macam kalian penghafal Quran. Karena tidak ada kemuliaan orang tua melebihi punya anak penghafal Quran. Walaupun anak profesor, doktor, apapun pangkatnya, mungkin dunia ya, tapi akhirat di hadapan Allah yang paling mulia itu penghafal Quran. Sampai-sampai nanti iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hanya sekedar membaca. Kalian bukan membaca, Quran itu di dalam kepala kalian. Bayangkan, dalam kepala kalian itu Quran. Quran di sini, Quran di sini, Quran di sini. Dari jantung kalian Quran naik ke kepala kalian, turun ke mata kalian, turun ke mulut kalian. Ada dokter di Jepang membuat percobaan membacakan ayat Quran ke air. Air ini dibacakan ayat Quran. Ditengok dengan mikroskop. Ternyata air itu berubah setelah dibacakan ayat Quran. Berubah molekul air itu menjadi berbentuk kristal. Nama bukunya The Miracle of Water. Tulisannya Miracle of Water. Miracle of Water. Gambar molekul cahayanya segi 6, macam bunga setelah dibacakan ayat-ayat Quran. Itu maka kalau ada qori baca Quran dibuka, tutup air minum. Dalam badan kita ini minyak atau air? Air. Diambil air, dibacakan Quran. Kalian, Quran itu betul yang kalian baca tiap hari, dan di dalam badan kalian air, darah. Darah di dalam badan itu berpengaruh karena bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan itu beruntung. Bagaimana ibu yang melahirkan anak, cemana membalas ibu saya? Cemana saya membalas almarhumah emak saya yang melahirkan saya, meregang nyawa, membesarkan saya? Tak bisa saya balas. Tapi kalian, satu hari kalian ngulang 2 juz minimal. 1 bulan kalian khatam 2 kali. 1 tahun kalian khatam 24 kali khatam. Tak ada yang lebih beruntung daripada orang tua kalian. Kawan-kawan kalian yang sama-sama satu SD, satu TK dulu, mungkin pas malam Jumat dikirimnya Yasin. Itu pun kalau dia ingat. Cuman sekali itulah dapat. Orang tua kalian dunianya beruntung, akhiratnya beruntung. Dan ketika nanti di akhirat tajun minan nur, diberikan mahkota dari cahaya, kalian pasangkan di kepala orang tua. Yang lain tak dapat, hanya kalian yang mendapatkan itu, insyaallah. Lalu kemudian kalau pahala jangan hitung lagi. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wa likulli harfin 10 amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Setiap huruf.
Satu hari kalian berapa kali murojaah? Berapa huruf? Kalau cerita masalah pahala. Masalah kecerdasan otak, kalianlah orang paling cerdas. Isim, fi'il, huruf, madhi, mudhari, macam-macam rangkai ayat dalam Quran itu bisa kalian hafal. Ada yang pakai fa, ada yang pakai wa, ada ghafurur rahim, ada ghafurun halim. Hafal semua, letaknya itu dalam Quran. Saya ketemu dengan dosen-dosen, gimana anak-anak penghafal Quran ini Pak dosen setelah kuliah? Mereka lebih cerdas Pak Ustaz. Kok bisa mereka lebih cerdas? Dulu di pondok mereka kan pendidikan umumnya kurang. Karena otaknya sudah biasa dipakai. Jadi otak yang udah terbiasa dipakai ini dia untuk mengingat yang lain. Sedang Quran aja mereka hafal, ingat dia Pak Ustadz. Apalagi lah cuman fisika, biologi, kimia, matematika. Kecil itu bagi mereka Pak Ustadz. Iya juga ya. Seandainya na'udzubillah terbakar Al-Quran di seluruh dunia ini, habis semua yang ada di perpustakaan-perpustakaan itu terbakar, apakah Quran hilang? Tidak. Di mana Quran? Di kepala kalian di Quran. Quran disimpan di flash disk, kena virus, hilang. Quran disimpan di kertas, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, hilang. Quran dimasukkan ke handphone, habis baterai, lowbat, hilang Quran. Tapi begitu Quran di dalam kepala kalian, kuncinya murajaah. Murajaah sampai mutqin. Kalau bersilang pendapat orang bahasa Arab masalah tasrif, amala ya'malu atau amila ya'malu, langsung kalian memberikan jawaban. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mana solusinya? Kalian hafal ayatnya, amila. Tidak mungkin salah. Bukan amala, amila. Jadi kuncinya adalah Al-Quran. Bisa hafal kalian fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya, ada semua. Qala yaqulu qawlan qailun. Kalau fi'il amar qul. Kalau fi'il amar dua orang qula. Kalau fi'il amar untuk jama' qulu. Ada semua dalam kepala kalian. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq. Qula wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Qulu wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ada semua di kepala kalian. Sudah terlatih kepala itu dipakai. Makanya ada musabaqah otak internasional. Musabaqah, kita tahu selama ini musabaqah tahfiz, musabaqah qiraatul kutub, musabaqah kaligrafi. Ini musabaqah otak internasional. Otak Jerman murah harganya karena udah selalu sering dipakai. Otak Jepang murah juga karena sudah selalu dipakai. Otak yang paling mahal, otak yang tak pernah dipakai. Belum dibuka lagi labelnya. New, masih baru. Tak boleh disebutkan negaranya. Karena tak pernah dipakai. Jadi kepala kalian, orang masih berpikir mau nyari lontong sayur, sarapan apa pagi ini ya? Makan nasi uduk atau nasi lemak ya? Kalian sudah 2 juz. Kalian bangun jam 3, mulai murojaah hafalan yang lama, sholat tahajudnya mengulang hafalan, habis itu menambah hafalan baru, habis itu kalian sholat subuh bacaan Qur'annya panjang. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh itu disebut dengan Qur'an fajar karena bacaan paling panjang. Akhirnya setelah kalian menggunakan otak dari mulai menghafal murojaah lama, murojaah baru, orang barulah bangun memakai otak untuk nengok WhatsApp. Kan luar biasa kepala kalian. Allah memakai kepala kalian untuk menjaga kitabnya. Bayangkan.
Bukan main lah senangnya bapak itu bangga karena anaknya dipakai presiden untuk menjaga pintu gerbang. Anak saya, kata dia. Gimana anak kau sekarang? Di Jakarta. Apa tugasnya? Menjaga pintu gerbang presiden. Cuman 10 tahun, 2 periode. Antum, otak antum dipakai Allah untuk menjaga kitabnya. Biasa itu. Orang biasa kalau ke Palembang yang ditanya kan ada otak. Mau nyari otak-otak. Ganti otak. Antum punya otak dipakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bunyi ayatnya itu inna, kami. Kami itu kan jamak. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. La syarikalah, satu. Tapi kenapa dia katakan kami di situ? Allah menyertakan antum dalam rombongan yang menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kami menjaganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ikut rombongan bupati aja bangganya bukan main. Foto posting di IG. Rombongan bupati. Antum sama rombongan Allah dan rombongan Rasulullah. Untuk menjaga kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang paling bahagia kecuali orang tua. Itulah yang dapat Abdul Somad sampaikan. Saya tak menyuruh-nyuruh antum. Saya tidak memerintah-merintahkan antum. Saya hanya bercerita tentang kelebihan-kelebihan para penghafal Quran. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak sekalian istiqomah insyaallah.